Anda sedang mendengarkan suara profetis dari para nabi, hambanya John Patrice Vanggidai, Penatua Jemaat Future Life Community Kupang. Dengarkanlah dan lakukanlah perintah Tuhan melalui para nabi, maka engkau akan berhasil. Selamat mendengarkan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara kasih, selamat pagi. Salam untuk kita semua. Salam. Hari ini kita akan bahas tentang ini. Bilang kiri kanan, dari penonton menjadi saksi. Umat Tuhan, Kisah Rasul 1 ayat 8 sampai 11. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun di atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di mana, saudara? Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke mana? Ujung-ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. 10. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik, tiba-tiba berdirilah 2 orang berpakaian putih dekat mereka, alias malaikat, bukan? Dia bilang apa ayat 11? Dan berkata kepada mereka, hai orang Galilea, hai orang Kupang, hai VLC, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang bagaimana? Sama seperti kamu lihat dia naik ke surga. Umat Tuhan, Yesus tidak pernah memanggil murid-muridnya untuk menjadi penonton. Ia memanggil kita menjadi saksi. Bilang di kiri kanan, kamu dipanggil menjadi saksi. Come on. Ya. Saksi tentang kebaikan Tuhan. Amen. Saksi tentang Allah yang setia. Saksi tentang Allah yang tidak pernah meninggalkan kita sekalipun kita melewati lembah-lembah kekelaman. Karena itu, saksi Kristus dimulai dari karakter, bukan mimbar. Karakter speaks louder than words. Karakter berbicara lebih keras daripada kata-kata. Sebelum dunia mendengar apa yang kita katakan, dunia melihat bagaimana kita hidup. Kesaksian terbesar bukanlah mikrofon di tangan kita atau di pipi kiri kita, tetapi karakter dalam kehidupan. Ada yang bisa katakan amin? Yes. Mengapa pengikut Kristus harus tetap jujur, benar, rendah hati dan mengasihi, bahkan disakiti? Saudara dengar kesaksian? Kalau kita mengalami hal yang sukar, yang sulit, yang sampai kita bisa katakan, where are you God? Di mana engkau Tuhan? Kalau kita lewati tahapan-tahapan seperti itu, saya yakin yang di luar jauh lebih mudah. Amen. Itulah sebabnya yang pertama. Karena karakter Kristus adalah kesaksian yang membungkam tuduhan musuh. Bukan agama Kristen, tapi karakter Kristus. Coba katakan karakter Kristus. Come on. Yes. Karena ada orang yang dia mungkin belum percaya, tapi dia punya, mungkin ada sedikit tabiat Kristus ada di sana. Adil, cinta keadilan, mau berkorban, merakyat. Bisa saja itu terjadi. Tapi kita tidak bicara soal keselamatan. Kalau keselamatan di dalam Kristus. Tapi kalau kita bisa berdampak di tengah-tengah masyarakat, saudara kekasih, orang yang punya peringai-peringai seperti Kristus, bisa saja dia belum jadi Kristen. Tetapi saudara kekasih, Petrus bilang begini. Bilang apa saudara? 1 Petrus 2:12. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa yang tidak mengenal Allah. Jadi cara hidup yang baik bisa dimiliki oleh siapapun kalau dia mau belajar. Apalagi kita yang ada dalam Kristus. Yang lama sudah berlalu, bukan? Amen. Yang ada baru yang terus dibarui. Mengapa? Ketika kita tetap jujur saat tidak ada yang melihat, tetap benar saat orang lain kompromi, dan tetap rendah hati saat berhasil, kita tidak memberi celah bagi musuh untuk menuduh kita atau merusak kesaksian kita. Hidup yang berintegritas membuat orang melihat Kristus melalui kehidupan kita, bukan hanya mendengar perkataan kita. Prinsipnya begini, bacanya. Prinsipnya apa saudara? Musuh dapat menyerang kita, tapi jangan biarkan ia menemukan alasan yang benar untuk menuduh kita. Karena kita tidak bisa melarang burung melewati rumah kita. Kita tidak bisa melarang media sosial mengkritik kita, omelin kita, mengata-ngatai kita. Kita tidak bisa membatasi itu. Tetapi kita
mempercayai dan bersikap bahwa aku tidak akan memberikan alasan untuk musuh menuduh dan membungkam kesaksian kita. Yang mengerti katakan amin. Yang kedua, karena pengampunan manusia, sekali lagi, karena pengampunan memutus rantai kebencian dan memberi kemenangan kepada Tuhan. Sekali lagi, pengampunan itu memutus rantai, di mana ada pengampunan, rantai kebencian diputuskan. Dan kita memberi kemenangan kepada Tuhan. Artinya Tuhan bisa bekerja kalau ada pengampunan. Di dalam Roma 12:21 bagus. 12:21 tinggal balik aja. Huruf, angka. Janganlah kamu kalahkan. Janganlah kamu kalah terhadap, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan apa? Kebaikan. Mengapa? Saat kita menyimpan kepahitan, musuh mendapat keuntungan untuk merusak hati kita, sukacita kita, dan hubungan kita dengan Tuhan. Makanya Efesus 4:27 sangat pendek. Coba saudara kasih tahu di kiri kanan kayak begitu. Kasih tahu Efesus 4:27. Omong keras. Jangan beri kesempatan kepada siapa? Jangan kasih dia ikut pemilu, saudara kasih. Nanti dia pilih yang merusak. Artinya jangan kasih kesempatan untuk masuk kita. Mempengaruhi opini kita, pendapat kita, feeling kita. Mengampuni bukan berarti membenarkan kesalahan mereka. Tetapi menolak, memberikan tempat bagi musuh untuk menguasai hati kita. Seringkali kita bilang begini, nanti kasih jantung dia mau apa? Istilah orang, kalau kasih jantung mau apa? Kasih hati, mau jantung. Kalau jantung, mau gantung. Nanti lama-lama kita jatuh rame-rame. No way. Saudara, saya mengampuni orang, Anda mengampuni orang, bukan Anda kasih hati sama dia. Anda beri kesempatan untuk Tuhan. Sekali lagi, ketika saya mengampuni orang lain, saya kasih kesempatan untuk Tuhan. Katakan demikian, come on! Waktu saya mengampuni suami, waktu saya mengampuni istri, waktu saya mengampuni ipar saya, waktu saya mengampuni mami saya, besan saya, mertua saya, atau siapa saja dalam hidup saya sedang memberi kesempatan kepada Tuhan, bukan kasih hati sama mereka. No. Tapi setan membalik, kalau kamu kasih pengampunan, nanti dia merajalela. No. Pengampunan adalah jalan Tuhan, intervensi. Tuhan bisa intervensi keadaan kita kalau kita membuka jalan namanya apa saudara? Pengampunan. Mengampuni bukan berarti kita berkata apa yang dilakukan itu benar atau berpura-pura bahwa tidak ada yang terjadi. Aman sah. Tidak aman. Mengampuni berarti kita berkata apa yang dilakukan salah dan menyakitkan, tetapi saya memilih menyerahkan penghakiman kepada Tuhan dan tidak membiarkan kepahitan menguasai saya. Katakan setuju. Kita mungkin tetap berhati-hati dan tidak mempercayakan bisnis kita kepadanya atau urusan kita, uang kita dan lain-lain kita kepadanya. Tetapi kita tidak hidup dalam kebencian, dendam, dan keinginan untuk membalas. Umat Tuhan, Efesus 4 bilang begini, 26-27. Apabila kamu menjadi marah, jawab saya. Apabila kamu menjadi marah, dan janganlah kamu berikan marah. Makanya dia bilang marah itu ukur. Boleh marah dari pagi sampai kapan? Pagi. Dari pagi sampai sore. Ya, anak saya Ruth pernah kasih tahu maminya. Mam, ini sudah jam 6. Tolong jangan marah papa lagi. Kenapa? Karena saya register tiket berangkat. Saya berangkat, mereka dua tinggal di Australia, sudah di airport. Tapi jam 6 sore. Nah, diingatkan firman ini lagi. Jadi, pengampunan membebaskan hati kita, bukan membebaskan orang lain dari tanggung jawab. Katakan, kalau saya mengampuni itu untuk kebaikan saya. 2, 3, come on. Jadi, beta sana akan ampuni. Akibat dari tidak mengampuni, tidak kasih senyuman, tidak kasih cium, tidak kasih apa. Tidak kasih apa tadi? Bisa ikutin? Ya? Sampai kalimat yang benar pun kita tidak mau ucapkan. Umat Tuhan, it's not the way. The character of Christ. Itu bukan karakter Kristus.
Kita melepaskan kepahitan agar musuh tidak mendapat tempat di hati kita. Katakan amin. Sementara Tuhan tetap bekerja menurut keadilannya. Wow. Tetap benar ketika orang lain kompromi. Bisa katakan amin? Karena integritas melindungi kesaksianmu. Oh, haleluya. Tetap mengampuni ketika disakiti, karena pengampunan melindungi hatimu. Amin. Kondusif dan mudah mendapat berkat. Orang yang mengampuni, dia selalu dengan kata lain, saya terima, saya siap terima berkat. Jadi orang yang mengampuni dengan kata lain, dia bilang apa? Saya terima, saya siap terima apa? Berkat. Jadi kalau tidak mengampuni, saudara berkata, saya siap dengan senang hati untuk tidak diberkati. Opposite-nya begitu. Orang yang dewasa di dalam Kristus, saudara-saudara, tidak membalas luka dengan luka. Tetapi membalas luka dengan kasih karena ia tahu Tuhanlah pembela yang sejati. Ada yang bilang amin kau. Dunia mungkin tidak membaca Alkitab. Lanjut. Dunia mungkin tidak membaca Alkitab. Kasih tahu di kiri kanan kayak begitu. Dunia tidak baca Alkitab. Yes. Saudara, kalau ada seorang politisi, seorang pemimpin, seorang pemuka yang luar biasa bisa membawa Alkitab dalam hidupnya, saya yakin Indonesia akan bernyanyi dan bersorak-sorai. Dan itu dalam perjalanan Tuhan sedang membawa transformasi. Saya yakin transformasi tidak dari kampus, transformasi datang dari gereja Tuhan. Amin. Karena kampus hanya punya kekuatan moral, gereja punya kekuatan moral, tapi juga gereja punya kekuatan kasih yang mengalahkan musuh. Amin. Kendala antara menjadi saksi dan hubungan antara pasangan, baik suami istri, kakak adik, teman, kolega, teman pelayanan, dalam kehidupan komunitas sehari-hari, bisa terjadi, ada kendala-kendala. Bagaimana saya mau jadi saksi tapi kok jadinya dianya begitu, keadaannya begini. Ini sangat relevan karena kita melihat bahwa kesaksian itu dimulai dari rumah dan di mana kita ditempatkan. Jadi banyak keluarga ingin menjadi saksi, tapi mereka mengalami kendala-kendala. Banyak pribadi yang menjadi saksi, mereka mengalami kendala, di mana hubungan mereka dalam rumah tidak sehat, tidak baik. Papa, mama, suami, istri, kakak, adik, mungkin saudara dan sebagainya. Karena itu yang pertama, bisa terjadi kendalanya itu ini. Kehilangan kasih, tapi mempertahankan aktivitas rohani. Ini sangat keras sebenarnya, saudara. Padahal Yohanes 13 ayat 35 dikatakan, dengan demikian berapa orang? Dengan demikian berapa orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-murid. Jikalau kamu apa? Saling berkhotbah, saling mengasihi. Saudara lihat, dunia tuh akan tahu kalau kita ini murid Tuhan. Tidak perlu mesti kasih simbol-simbol di dalam media sosial kita pun. Kita punya the power of living a witness life. Ya. Kuasa menjalankan kehidupan kesaksian Kristus. Jadi kendalanya apa? Suami dan istri bisa tetap melayani, beribadah aktif di gereja, tapi hubungan mereka penuh kritik, kepahitan, komunikasi yang dingin, luka yang tidak diselesaikan. Juga anak-anak ya mengalami hal yang sama. Ada pelayanan, ada aktivitas, tapi tidak melihat kasih Kristus di dalam rumah. Ini seringkali saudara bisa terjadi, kita mesti waspada. Ya. Siapapun dia, termasuk saya, kita mesti belajar ini. Kenapa? Kita senantiasa harus bangun kembali budaya saling menghargai. Di dalam rumah saudara gangas. Ya. Jangan karena pendapatan kita ada saudara, ada istri yang dapat uang lebih banyak, panggil suami itu, weh, gara-gara dia punya uang banyak. Tunggu waktu, saudara kekasih, untuk mengalami kendala lebih fatal. Walaupun sudah, ingat di dalam rumah itu kita tidak ada lagi status pembawa uang banyak, pemilik pengetahuan yang paling tinggi, orang yang paling di dalam rumah kita membangun home. Amen. Karena ada orang punya rumah dari batu karang yang teguh, the house, but they lack of home's lifestyle. Mereka kehilangan gaya hidup rumahan.
Ada makanan rumahan, tapi gaya hidup rumahan tidak ada. Selesaikan konflik sebelum menjadi kepahitan, saudara kekasih. Jangan simpan. Jangan merasa, orang yang tidak menyelesaikan konflik adalah orang yang merasa paling benar setelah Tuhan. Luangkan waktu untuk berdoa dan berbicara dari hati ke hati. Caranya untuk bisa dari hati, tinggalkan kita punya profesi sebagai hakim konstitusi swasta. Yang dibiayai dirinya sendiri. Ya, berhenti jadi hakim, baru bisa. Kalau saudara mulai bicara dari hakim yang memutuskan, lu salah. Ciri-ciri orang jadi hakim tuh katanya, lu dari dulu begini. Biar nih kanan kiri, beta kenal satu orang suka bicara begitu. Itu hakim swasta selalu bilang apa saudara? Lu dari dulu begini. Lu dari dulu begitu baru 2 minggu lalu. Masa dari dulu? Dari dulu itu zamannya itu jamu Nyonya Miner yang tidak pernah duduk, dia berdiri terus. Sejak tahun 1958. Tidak pernah duduk saudaranya. Itu dulu. Tapi kalau baru di 3-4 tahun 5 tahun atau sejak kita menikah saja juga belum apa-apa kok. Pilih mengampuni lebih cepat daripada menyimpan kesalahan. Kata kuncinya ini, baca. Kata kuncinya bilang apa? Kesaksian paling kuat bukan dimulai dari mimbar, tapi dari cara suami istri saling memperlakukan saja. Ini dia. Kita semua. Kita mesti belajar di sini. Yang kedua, terlalu sibuk membangun kehidupan, tetapi lupa membangun keluarga. Makanya Yosua 24:15 luar biasa. Baca sama-sama bilang apa? Tetapi aku dan sesi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Banyak pasangan sibuk bekerja, melayani, mengajar, target, mengejar pendapatan, apalagi pencapaian, bahkan mungkin gelar, berbagai macam aktivitas dia lakukan, tetapi kehilangan koneksi dengan pasangan dan anak-anak. Ini saudara, makanya kita harus bikin WA keluarga. Dalam rumah ada WA keluarga untuk kita cepat. Ada apa-apa tuh langsung WA. Kalau sudah tahu kalau WA ya sudah tuh. Beta pergi kan dia WA kan sudah bagus juga. Daripada tunggu lalu masih dia cari susahnya kita masih jalan kan. Perbiasakan kalau orang tahu, lu jangan togol pakai WA. Emangnya salah kalau pakai WA? Mana ayatnya? Kita mesti belajar. Lalu akhirnya rumah menjadi tempat tinggal bersama, bukan tempat bertumbuh bersama. Bilang di kanan kita, rumah kita adalah tempat tumbuh bersama. Kasih tahu di kiri kanan itu. Jadwal kita harus bikin jadwal keluarga, bangun mesbah keluarga secara konsisten. Ya. Saya selalu diingatkan oleh saya, kamu laki-laki pimpin doa. Suami bilang, besok lu berdoa. Jangan. Apalagi kalau suruh bawa doa lebih dahsyat lagi. Amin kau bapak-bapak semua, nyong-nyong yang manis. Jadikan rumah tempat kasih, doa, dan pertumbuhan rohani. Yang setuju katakan, aku siap. Kata kuncinya apa? Dunia tidak hanya membutuhkan keluarga Kristen yang sukses, tetapi keluarga Kristen yang apa? Yes. Mari kita deklarasi keluarga VLC. 2, 3, mulai. Tuhan, jadikan rumah kami tempat kasih-Mu nyata. Jadikan hubungan suami istri kami kesaksian hidup tentang Kristus. Biarlah anak-anak kami melihat kasih, pengampunan, dan kesetiaan di rumah kami. Kami tidak hanya ingin berbicara tentang Yesus, tetapi menghadirkan Yesus dalam keluarga kami. Dalam nama Yesus, amin. Nah umat Tuhan, perhatikan. Saksi Kristus berani berbeda, bukan ikut arus. Kasih tahu di kanan atau kiri kayak begitu. Come on. Be distinct, not just different. Haleluya. Jadilah unik, bukan sekadar berbeda. Saudara, setelah kita menerima kuasa dari Yesus dalam hidup kita, kita tidak lagi bersembunyi. Karena Roh Kudus dalam diri kita, dia seperti dinamit. Selalu ada bunyi, ledakan-ledakan kesaksian. Makanya tadi kalau dengar, pas waktu dia ketemu Tuhan, dia dari toko ke toko, rumah ke rumah,
Sama pun, kita semua pasti alami. Yang normal kalau alami sama juga. Saya alami, saya dari tempat ke tempat, kiri kanan, saudara kekasih bersaksi di mana-mana. Kenapa? Karena roh di dalam kita itu selalu keluar. Haleluya, amen. Dia selalu mau menjangkau orang lain. Karena itu saksi Kristus tidak hidup untuk diterima orang, tetapi menyenangkan Tuhan. Saudara kekasih. Bukan diterima, tapi menyenangkan. Kadang-kadang kita tidak disenangi oleh Tuhan. Oleh orang lain karena Tuhan. Misalnya kita penuh Roh Kudus, cinta Tuhan, nyanyi mulai rame-rame, ada deklarasi, omong firman, bla 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 segala macam. Saudara ketemu dengan saudaramu yang hanya dukri, saudara kan ngasih dan segala macam. Dia tahu saudara dibaptis lagi, baptis air segala macam lagi. Waduh, dia akan mungkin tidak suka dengan kamu, dia akan mungkin putus hubungan dengan kamu segala macam. Tapi saudara kekasih, kita bukan diterima, tapi saya mau menyenangkan hati. Bukan sekedar diterima, tapi menyenangkan Tuhan. Bisa katakan demikian? Bukan sekedar diterima, tapi apa? Menyenangkan Tuhan. Nah, menyenangkan Tuhan kadang-kadang kita mesti kena salib sedikit, saudara kekasih. Ya, diomelin, dimarahin, digosipkan, dilecehkan, dibuli-buli, saudara kekasih. Nggak apa-apa. Makanya Roma bilang begini, di 5:2, oleh dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan apa? Menerima kemuliaan. Daniel 3:17-18 bilang apa? Jika Allah yang kami puji sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami daripada perapian menyala-nyala itu dan dalam tanganmu ya Raja. 18. Tetapi seandainya tidak. Apa saudara? Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan. Haleluya. Saudara lihat, walaupun Tuhan tidak memberkati, walaupun tidak menolong, ini luar biasa. Saudara, kita mesti sampai pada tahap ini. Anda dengar kesaksian tadi, wah, ada kemuliaan Tuhan yang luar biasa dengan penyediaan-penyediaan yang secara supernatural, pemeliharaan Tuhan yang secara supernatural. Tadi saya di dalam ruangan pastor sana, saya dan teman saya bahas, kita ada banyak kesaksian yang Anda belum dengar, saya sudah dengar. Itu dahsyat luar biasa. Tapi di sisi yang lain, ada masa-masa jalan salib. Jalan apa saudara? Jalan yang kita lewati dan itulah kualitas kita ditutup di situ. Kualitas saya ditandai dengan jalan salib. Itu harga mati, nggak boleh tidak lewat di sana. Harus lewat. Dan dia bilang, sekalipun Tuhan tidak memberkati. Justru kalau Anda punya kerinduan untuk mengutamakan Tuhan, berkat itu menanti engkau di jalan mana saja ada berkat. Amin. Pasti. Sadrak, Mesad, Abednego tidak ikut menyembah patung emas, walaupun seluruh bangsa melakukannya. Orang yang mengikuti kerumunan akan hilang di tengah kerumunan. Tetapi orang yang mengikuti Tuhan akan menjadi terang di tengah kerumunan. Coba kasih tahu di kiri kan kayak begitu. Come on. Amen. 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 Kasih pujian bagi dia yang luar biasa. Amen. Haleluya. Saudara lihat, kita tidak meninggalkan kerumunan. Tapi kita ada di sana menjadi terang. Amen. Kita menjadi terang di tengah-tengah kerumunan. Kenapa? Karena kita tidak ikut arus. Dan yang ketiga, saksi Kristus membawa dampak, bukan hanya informasi. Kasih tahu di kanan atau kiri kayak begitu. Come on. Haleluya. Impact over impression. Dampak lebih besar. Dampak lebih besar, lebih penting dari apa? Kesan. Impact bigger than impression. Saudara lihat di mana-mana postingan untuk orang cari follower, cari subscriber, cari pengikut, cari pembeli. Mereka selalu kasih kesan. Kesan pertama. Tapi saya menemukan bahwa ada yang lebih hebat dari kesan, yaitu dampak. Impact. Stronger than impression. Pengaruh dampak itu lebih besar dari sekedar kesan. Umat Tuhan tidak memanggil kita sekedar menyampaikan informasi tentang Yesus. Dengar Yesus mengasihi, dengar Yesus sayang kamu. Bukan itu saja.
Kesaksian bukan hanya apa yang kita katakan, tetapi apa yang orang lain alami melalui hidup kita. Amen. Kesaksian bukan hanya apa yang kita katakan, tetapi apa? Orang lain. Jadi katakan, melalui saya orang lain diberkati. Come on. Itulah cita-cita impian kita. 7 gunung pengubah kehidupan kita sederhanakan dalam 4 legasi. Apa itu saudara? Kupang Wise, Kupang Healthy, Kupang Prosper, Kupang Go. Dengan sederhana saja, melalui saya, orang lain bilang, Tuhan berkati ya. Wow. Saudara, kalau orang kasih kamu uang habis. Tapi kalau orang kasih kamu berkat, karena Alkitab berkata, berkat Tuhanlah yang menjadikan kita kaya. Amen. Dia bayar kamu 10 juta, selesai. Tapi kalau dia bilang, Tuhan berkati kamu, itu lebih hebat dari 10 juta. Bukan berarti saudara jual harus kembali pokok, saudara gak kasih. Tapi saudara punya prinsip, diberkati lebih hebat dari sekedar dibayar. Yang setuju katakan. Membantu yang membutuhkan, menguatkan yang lemah, menjadi pembawa damai, terlibat dalam berbagai macam pelayanan sosial. Itulah yang Tuhan mau untuk kita menjadi keluarga yang menjadi saksi. Yakobus 2:17 di situ katakan, demikian juga hanya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, jawab saya, maka iman itu pada hakikatnya hidup. Apa? Mati. Oh benar saudara. Orang Samaria, saudara masih ingat, orang the good Samaritan. Orang Samaria yang baik hati tidak hanya merasa belas kasihan, tapi dia bertindak membawa pemulihan. Kesaksian yang paling kuat bukan ketika kita mendengar tentang Yesus dari kita saja, tapi ketika mereka merasakan kasih Yesus melalui kita. Kasih Yesus melalui kita. Coba katakan, kasih Yesus melalui saya. Lihat tangan saudara, kasih Yesus mengalir lewat kamu. Lalu orang tanya, saya baca cerita yang sederhana. Satu orang buta selalu dikasih jeruk, selalu dikasih jeruk. Satu hari saudara kasih, ketika dia dikasih jeruk, dia bilang, I know who you are. Lalu orang yang kasih jeruk, guess who me? Coba kamu terka, siapa saya? You Jesus, you are Jesus. Kamu tuh Yesus. Hey, I'm not Jesus. I'm Karel. Saya ini Karel, bukan Yesus. No. As I know, Jesus is the one who gives. Saya tahu bahwa Yesus itu pemberi. Jadi tiap kali siapa yang memberi saya tahu itu dari Yesus. Amen. Saudara lihat? Orang buta dalam pengertian, orang belum melihat tapi merasakan. Belum melihat tapi apa saudara? Merasakan. Saudaraku yang kasih. Ada stadion yang penuh penonton. Saya lihat di Atlas Tower di India, itu tinggi sekali. Tinggi Atlas Tower. Tinggi sekali dan di atas Atlas Tower itu dia lengkung begini. Stadion. Jadi orang nonton Piala Dunia dari drone dari atas. Wow. Tapi aneh saudara yang kasih. Ini stadion besar penuh sesak. Puluhan ribu penonton berteriak, bernyanyi, bertepuk tangan, memakai kostum tim favorit mereka. Saudara tahu saudara punya favorit apa? Tim apa? Kalau saudara tahu saya punya apa? Saudara kasih. Argentina. Tina lagi, orang Argentina dia Tina. Jadi semua sangat antusias karena pakai apa? Nanti pas Argentina main, pas kalau saya khotbah saya pakai seragam Argentina. Oke. Dengar, semua sangat antusias, tetapi ketika pertandingan dimulai, dengar baik-baik. Tidak ada satupun pemain yang turun lapangan. Semua orang hanya jadi penonton. Akibatnya apa? Tidak ada gol, tidak ada kemenangan, tidak ada sorak-sorai, tidak ada perubahan skor. 0-0 terus. Banyak orang Kristen hidup seperti penonton di stadion. Senang datang ibadah, itu justru kata terlambat. Bilang kiri kanan, ibadah mulai jam 8, kasih kiri kanan. Nanti lain kali kamu kena tutup di luar, kasih tahu kiri kanan. Orang mulai baru asar sudah bilang dia tabrak asar lagi. Sampai asar lihat saya, lu lapis ini sudah geser.
Su terlambat Aser, nanti dia tabrak bawa Aser. Lupi dulu situ, sambarang tabrak orang. Aser tuh penguasa dalam ibadah raya. Jangan bilang kiri kanan, jangan hanya menonton saja. Nah, apalagi terlambat. Khotbah, senang nyanyi, baca firman, kasih status kata-kata khotbah yang jadi rema. Mereka menonton pekerjaan Tuhan, tapi tidak ikut ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Tapi Yesus berkata, kamu akan menjadi apa? Penonton? Yesus bilang apa? Bukan penonton. Bilang kiri kanan, saksi bukan penonton. Nah, saksi adalah apa? Orang yang turun ke lapangan, mengasihi orang terluka, menolong orang yang membutuhkan, membawa Injil, hidup dengan integritas, dan menjadi terang di tengah-tengah. Bilang di kiri kanan, itu beta. Saudara yang kasih, dunia sedang menunggu saksi. Memang saksi yang the great witness will come. Ada 2 saksi terbesar yang akan datang, yang tidak pernah mati. Musa dan Elia. Tapi sebelum Musa dan Elia datang bersaksi, saya dan saudara harus membuka jalan itu. Amen. Pertanyaannya, bukan sudah berapa lama saya duduk di tribun, tetapi sudahkah saya turun lapangan dan menjadi saksi Kristus? Di dalam gereja tidak ada kaum elit. Kaum elit duduknya di belakang. Saudara yang bilang amin ya. Di dalam gereja tidak ada kaum elit, semuanya kaum pelayan. Amen. Umat Tuhan, Tuhan tidak memanggil kita untuk memenuhi kursi penonton kerajaan Allah. Tapi Tuhan mengambil bagian. Tapi Tuhan mau kita mengambil bagian dalam apa? Pertandingan terbesar yang sedang mengubah dunia. Yang percaya katakan, mari kita deklarasi ini. Bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Saya mau kita deklarasi ini. Haleluya. Amen. Amen. Saudara dengan iman. Deklarasi adalah doa kita yang konsisten. Doa yang penuh dengan iman dan itu deklarasi. Makanya saya mengajak kita 1 bulan, 2 bulan belakang deklarasi. Karena saya yakin dengan deklarasi itu kita penuh konsentrasi. Betul ya saudara? Amen. Mari sama-sama 2, 3. Deklarasi bilang apa? Dari penonton menjadi saksi. Sama-sama katakan. Kami bukan penonton kerajaan Allah. Buka tangan saudara. Kami adalah saksi Kristus. Kami akan bersinar melalui karakter kami. Berdiri teguh dalam integritas kami. Dan membawa kehidupan melalui tindakan kami. Kami akan menjadi terang bagi kota Kupang. Menjadi jawaban bagi generasi ini. Dan membawa kemuliaan bagi nama Yesus. Dalam nama Yesus. Amin. Amin. Kasih pujian bagi dia. Come on. Katakan, anugerah Tuhan cukup bagi saya. Anugerah Tuhan cukup. Haleluya. Bilang 2, 3 orang katakan anugerah Tuhan cukup untuk kamu menjadi saksi. Haleluya.